Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari lantai 4 gedung gereja GPMI Mula Warman Samarinda, saya menyapa saudara di dalam program Alpa hari ini. Pembahasan kita saat ini sampai kepada Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Saudara, ini adalah satu perikop percakapan antara utusan-utusan Yerusalem yang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Siapakah engkau?" Saudara, mari kita melihat ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Yang menarik, saudara, Yohanes lalu tidak berkata, "Aku adalah Yohanes Pembaptis," gitu. Enggak, dia tidak berkata seperti itu. Tetapi dia menjawab, "Aku bukan Mesias." Itu berarti Yohanes mengetahui pemikiran yang ada di balik pertanyaan tersebut. Bahwa pertanyaan mereka itu sesungguhnya ingin mengatakan, apakah engkau Mesias yang kami nanti-nantikan selama ini? Selama ribuan tahun yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan itu tertera jelas sekali seperti yang dikatakan di dalam ayat 25. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias?" Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi sekali lagi, Yohanes mengerti pemikiran, pengharapan yang terkandung di balik pertanyaan tersebut. Itu sebabnya dia jawab dengan pasti, "Aku bukan Mesias, bukan Elia, bukan salah seorang dari nabi yang akan datang." Lalu siapakah engkau? Yohanes dengan jelas, dengan tegas berkata, "Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan bagi Dia, Sang Mesias sejati yang kalian tunggu-tunggu selama ribuan tahun ini." Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jawaban Yohanes Pembaptis ini itu disebabkan dia mengetahui, mengenal dirinya, mengenal jati dirinya dengan pasti, dengan jelas, dengan tepat. Yaitu dirinya adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi Allah yang datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia untuk menjadi Mesias yang menyelamatkan banyak orang dari perbudakan dosa. Dan memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya penebusan dosa dan kepastian masuk ke dalam kerajaan surga kapanpun mereka mati. Nah, saudara, pengenalan akan jati diri yang jelas seperti ini itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting. Seperti yang saya jelaskan di dalam Alpa edisi 5 Juni, bahwa mengenal jati diri dengan pasti itu akan mencegah saudara dan saya ke dalam kekacauan hidup kita. Bahwa kekacauan hidup yang dimaksudkan di sana itu adalah kekacauan orang hidup yang tidak mengerti untuk apa dia hidup, tujuan dia hidup, mengapa dia hidup, apa yang harus dia lakukan ketika dia hidup. Saudara, kekacauan seperti itu akan bisa dihindari jikalau kita mengerti jati diri kita dengan baik, dengan jelas, dengan tepat, seperti yang diteladankan oleh Yohanes Pembaptis di dalam bagian ini. Apakah engkau seorang anak Allah? Apakah engkau hamba Allah? Maka kenalilah dirimu dengan baik dalam hal ini, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup. Baik engkau sebagai seorang anak Allah maupun sebagai seorang hamba Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang seharusnya mempersiapkan jalan bagi orang lain untuk mengenal Yesus Kristus, Sang Mesias sejati yang mereka nantikan dan harapkan selama ini.
Saudara, kalau kita mau jujur, semua orang di dunia ini sebetulnya menantikan pengharapan tentang seseorang atau tentang juru selamat yang bisa menebus dosa-dosa mereka, yang bisa memberikan damai sejahtera di dalam hidup mereka, supaya kelak mereka tidak mendapatkan hukuman di dalam neraka kekal, melainkan hidup di dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. Pengharapan itu sebetulnya ada di dalam diri semua orang di dunia ini. Dan ketika saudara dan saya yang mengetahui jati diri ini dengan jelas, dengan pasti, bisa memainkan peran kita sebagai anak-anak Allah, sebagai hamba-hamba Allah, maka saya percaya selain saudara dan saya dihindarkan dari kekacauan hidup di dalam menjalani hari-hari hidup kita, selain itu, maka kita akan bisa memberikan jalan bagi orang lain yang belum percaya untuk bisa mengenal Kristus Yesus sebagai satu-satunya pribadi, sebagai satu-satunya jawaban dari pengharapan mereka selama ini. Tanpa pengharapan di dalam Kristus, maka kebahagiaan yang mereka alami selama ini di dunia dengan memiliki uang banyak dan segala macam fasilitas lainnya, itu merupakan satu pengharapan yang semu, yang tidak pernah menjawab persoalan dari dosa-dosa mereka. Kalau mereka mati, mereka pasti akan menghadapi ketakutan karena mereka tidak mengerti kemana harus pergi setelah kematian. Kecuali mereka di dalam Kristus Yesus, mereka percaya Yesus, maka mereka akan tahu dengan pasti kemana mereka pergi. Karena mereka telah mendapat penebusan dosa, maka mereka akan pergi ke dalam kerajaan surga dan berkumpul dengan Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah melalui perenungan Alpa pada hari ini, sekali lagi kita semakin diteguhkan tentang jati diri kita. Marilah kita memberitakan Yesus baik melalui hidup kita maupun melalui mulut kita dengan cara memberitakan bahwa Dia adalah satu-satunya juru selamat. Tanpa kita memberikan teladan hidup yang baik, maka pemberitaan dari mulut kita akan menjadi sia-sia dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.